Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Selasa 6 Mei 2025. Dalam sebuah tema yaitu mengenal teologi pastoral. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah sumber hikmat yang merawat dengan penuh rahmat. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan bimbingan-Mu yang membawa kami tumbuh dalam kepekaan dan kepedulian akan kehadiran sesama. Hari ini kami ingin belajar tentang pengembalaan yang Kristus lakukan dalam hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami. Hanya dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pastoral atau penggembalaan merujuk kepada hubungan antara Allah sebagai gembala yang agung dengan seluruh umat. Sementara dalam pengertian terbatas, pastoral sering dipakai untuk menggambarkan hubungan antara pendeta dengan jemaatnya. Namun dalam arti luas, tugas pengembalaan ini juga diberikan kepada setiap orang percaya untuk membimbing dan merawat setiap orang yang dipercayakan Allah kepada mereka. Lalu bagaimana dengan teologi pastoral? Teologi pastoral merupakan salah satu bentuk refleksi teologis dalam konteks pengalaman pastoral. Keberadaan dan kehadiran Allah dalam sejarah manusia bukan hanya sebuah jargon, namun perlu dipelajari dan dihidupi. Jika tiap orang dibiarkan membuat aturan main sendiri tentang cara pandang pengembalaan atau cara membimbing, maka keterbatasan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu akan membuatnya kebingungan, tersesat, bahkan bisa berakhir dengan kegagalan atau keputusasaan. Penggembalaan Allah kepada umatnya menjadi sebuah pola penuntun, dan Tuhan Yesus menjadi figur nyata yang menghadirkan pendampingan dan pembimbingan Allah dalam interaksi konkret dengan manusia di dunia. Teologi pastoral kemudian memberi ruang bagi manusia untuk menangkap maksud Allah, memaknai peristiwa kehidupan dengan panduan Allah, serta menemukan kristalisasi pengajaran penting yang ada di baliknya. Sebelum mencipta Hawa, Allah terlebih dahulu membuat manusia menyadari akan kebutuhan kehadiran penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 20. Sehingga ketika Allah menghadirkan dan membawanya kepada Adam, muncul respon yang benar atas kehadiran Hawa. Begitu pula pola relasi suami istri, orang tua, anak, serta pemahaman tentang seks ini semua ditata dengan benar. Kita bisa membacanya dari Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Keluarga damai dan sobat Samas, teologi pastoral membawa manusia untuk menyadari serta memahami kehadiran Allah dan keberadaan dirinya dengan sesama dalam cara pandang sesuai panduan Allah. Betapa indahnya menyadari bahwa kita bukan sekedar robot, namun dapat menikmati panduan Allah hingga kita dibawa untuk mengerti dan menjadi seperti yang dikehendakinya. Dalam Mazmur 8 ayat 6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah mendandani kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mengerti apa yang dikehendakinya. Allah bukanlah penonton dan penuntut yang membuat manusia jungkir balik menjalani kerasnya hidup, lalu dengan mudah menghukum ketika manusia gagal menyelesaikan perannya. Allah senantiasa hadir dan berperan dalam memelihara kehidupan manusia. Kehidupan ini tentu tidak boleh dilihat sebagai upaya Allah mempersulit manusia. Sejak awal hingga akhir kehidupan,
Semudah komentar yang mengatakan sejak lahir manusia sudah dilatih untuk menangis. Karena kehidupan ini merupakan sebuah kerekanan yang dicipta oleh Allah agar manusia itu dapat berkarya bersama dengan Allah. Seperti yang dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Yaitu manusia dibawa atau diajak oleh Allah untuk mengelola bumi. Lalu bagaimana setelah manusia itu jatuh dalam dosa? Bukankah kutukan yang berisi berbagai kesulitan hidup ini seperti kisah penjajahan Allah atas hidup manusia? Tunggu, jangan salah. Berbagai kesulitan ini merupakan konsekuensi logis atas kejahatan manusia. Melalui teologi pastoral kita justru dibawa untuk melihat dari sudut pandang Allah yang lain. Di tengah hukuman yang memang harus diterima oleh manusia, maka Allah justru turun tangan untuk menyelamatkan manusia. Betapa pedulinya Allah sejak kejatuhan itu. Karena Allah memahami ketidakberdayaan manusia yang sampai kapanpun takkan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pelajaran pastoral penting di sini adalah pemahaman Allah akan keterbatasan manusia, sekaligus upaya penyelamatan yang mulai digelar. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Permusuhan antara manusia dengan iblis. Dan manusia dibawa kepada pengertian bahwa sesungguhnya dia adalah umat Allah. Maka dia akhirnya jadi paham bahwa memang Allah ingin menyelamatkan dia melalui keturunan dari wanita ini, yaitu Mesias yang kemudian dikenapi di dalam Yesus Kristus. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini menunjukkan teologi penggembalaan yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kalimat pembuka, akulah gembala yang baik. Ini bukanlah ungkapan kesombongan untuk memamerkan kehebatan diri Yesus. Dalam perjanjian lama kata aku adalah atau akulah, ego eimi, itu merupakan ungkapan yang umum digunakan Allah untuk menyatakan dirinya. Akulah gembala yang baik menunjukkan identitas gembala yang memelihara, membimbing, menguatkan, melindungi. Ungkapan ini memaparkan identitas keduanya, yaitu gembala dan domba, agar masing-masing memahami identitas dan perannya dengan baik. Teologi pastoral membawa tiap pribadi memahami panggilan dan perannya dengan tepat. Pengenalan gembala terhadap domba tentu berbeda dengan pengenalannya dengan manusia lainnya. Gembala perlu memahami sifat-sifat domba yang berbeda dengan sifat manusia. Bahkan sang gembala perlu memahami keunikan domba kecil, domba dewasa, domba sakit dan domba sehat, atau domba yang nakal dan domba yang baik. Pola yang Yesus ajarkan ini membuka wawasan kita untuk memahami lebih dalam tentang karakter tiap domba. Bahkan menjalin relasi yang membuat domba itu dapat mengenalinya dengan baik. Ada keterikatan batin, ada trust yang kemudian memunculkan ketaatan. Lebih lanjut, ayat ini menunjukkan keunikan teologi pastoral yang membedakan dari pendampingan psikologi secara umum. Karena di ayat 15 dikatakan bahwa pola pengenalan Yesus mengacu kepada pengenalan dirinya dengan Allah Bapa. Di sini ada unsur providensia Allah dan karya penyelamatan yang kemudian melibatkan Yesus untuk memberikan nyawanya. Dalam pola pendampingan umum atau sekuler, tidak perlu sampai memberikan nyawa, tidak worth it. Tanggung jawab seorang pendamping terhadap dampingan tidak dituntut sejauh itu. Sampai batas tertentu, maka tanggung jawab itu bergulir kepada dampingan. Namun tidak demikian dalam teologi pastoral. Tuhan Yesus sampai pada penyerahan nyawa. Dalam teologi pastoral, peran berkorban menjadi sangat penting.
karena domba tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Adapun sejauh mana dan bagaimana pengorbanan itu, dan pengajaran dalam Alkitab yang menggambarkan pola penggembalaan Allah terhadap umatnya, serta penggembalaan Yesus terhadap murid-muridnya, ini harus terus dipelajari lebih dalam, dan bukan digantikan dengan common sense atau logika situasional semata. Refleksi teologis akan lahir dari relasi intim kita dengan Yesus, Sang Gembala Agung, dan makin tajam terasa ketika kita memberi diri untuk merespon panggilan penggembalaan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga perjumpaan kita dengan tiap pribadi yang Tuhan titipkan untuk kita gembalakan menjadi momen yang menghasilkan relasi gembala dan domba yang saling mengenal. Mari kita memohon agar Allah membingkai tiap momen ini menjadi indah dan memberkati. Mari kita berdoa. Yesus Gembala Agung kami, terima kasih atas pemeliharaan dan anugerah-Mu yang merawat dan membawa kami kepada pengenalan akan Gembala yang baik. Beri kami kerinduan untuk menggembalakan dengan penuh kasih dan kesabaran. Dalam Kristus kami memohon. Amin.